Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Larasati Tasyaningrum, akan menjelaskan tentang besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar. Pada saat kita menghitung luas sebuah bidang bujur sangkar, maka kita hanya akan menyebut angka atau nilainya saja, misalkan 25 cm persegi. Demikian pula pada saat kita membeli dan menimbang satu keranjang buah mangga, maka pada timbangan akan tertera angka yang menunjukkan massa mangga tersebut, misalkan 4 kg. Dari contoh tersebut, besaran luas dari bujur sangkar dan massa dari mangga merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki besar atau nilai saja dan tidak memiliki arah. Contoh besaran skalar yaitu panjang, massa, waktu, suhu, energi potensial, usaha, dan lain sebagainya. Besaran vektor. Jika sebuah mangga yang kita beli tadi masih berada di atas pohon yang semula diam, kemudian terjatuh, apakah yang kita amati? Buah mangga tersebut terjatuh dari atas ke bawah, menuju ke arah bawah yang disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bumi. Pada gerak mangga dari keadaan diam, kemudian bergerak dengan kecepatan yang terus bertambah ke arah bawah hingga menyentuh tanah. Dari kejadian tersebut, kita dapat menyebutkan bahwa besaran gaya dan besaran kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor dapat dituliskan dalam huruf kecil dan besar, atau dengan dua huruf, seperti berikut. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah. Titik A adalah titik awal atau titik tangkap vektor. Titik B adalah arah vektor, dan panjang AB merupakan panjang atau besar vektor. Beberapa contoh besaran skalar dan besaran vektor bisa dilihat dalam tabel berikut. Komponen vektor. Sebuah vektor F berada dalam bidang datar yang membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Vektor tersebut jika diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y akan memiliki komponen vektor terhadap sumbu tersebut, yaitu Fx dan Fy. Persamaan komponen vektor pada gambar tersebut ialah Fy sama dengan F sin alfa, Fx sama dengan F cos alfa. Operasi vektor. Hasil penjumlahan atau pengurangan dari dua vektor atau lebih disebut resultan vektor. Resultan beberapa vektor dapat diperoleh dengan metode jajar genjang, poligon, dan analitis. Metode jajar genjang. Dua buah vektor tersebut apabila dijumlahkan dengan aturan jajar genjang, resultan sama dengan F1 ditambah F2. Apabila diketahui besar sudut di antara dua vektor yang bertitik tangkap sama, seperti pada gambar berikut, maka resultan vektor tersebut apabila dijumlahkan adalah sebagai berikut. Maka besar resultan penjumlahan kedua vektor tersebut adalah sebagai berikut. Resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa. Untuk operasi pengurangan vektor, resultannya adalah resultan sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2 kali F1 F2 cos alfa. Metode poligon. Tiga buah vektor tersebut apabila dijumlahkan dengan aturan poligon, maka resultannya sebagai berikut. Resultan sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Di mana pada proses penjumlahannya kita tidak boleh mengubah arah vektor. Metode analitis.
Penjumlahan atau pengurangan vektor dengan metode analitis dilakukan dengan menguraikan vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Kemudian resultannya diperoleh dengan persamaan. Resultan sama dengan akar dari sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Vektor A dan B dalam gambar tersebut apabila diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y menjadi AX sama dengan A cos alpha, AY sama dengan A sin alpha, BX sama dengan B cos beta, dan BY sama dengan B sin beta. Sebagai catatan, dalam operasi vektor, kita akan banyak menggunakan trigonometri. Oleh karena itu, penting untuk mengingat cara memperoleh dan besarnya sin, cos, dan tangen dari sudut-sudut istimewa. Dalam ilustrasi berikut, kita bisa melihat bahwa sin diperoleh dari depan dibagi samping, cos diperoleh dari bawah dibagi samping, dan tangen diperoleh dari depan dibagi bawah. Selain itu, kita perlu juga mencermati besarnya sudut yang diketahui terbentuk antara vektor dengan sumbu manakah. Apabila sudut yang diketahui terbentuk antara vektor dengan sumbu X, maka besarnya Fy adalah F sin alpha dan Fx adalah F cos alpha. Namun, apabila besar sudut yang diketahui terbentuk antara sumbu Y dan vektor, maka besarnya Fy adalah F cos alpha dan Fx adalah F sin alpha. Terima kasih sudah memperhatikan video ini dan semoga bermanfaat.